Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya ambil ini, yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, siang hari ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut untuk siang hari ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini sedang berusaha untuk mencari yang namanya ketenangan secara pemikiran dan batin. Bukan hanya mencari suatu ketenangan secara pemikiran, seakan-akan kartu yang saya pegang ini mengharuskan satu energi tersebut untuk bergerak dan melepaskan demi mendapatkan suatu kehidupan baru. Bukan hanya untuk bergerak, tetapi seakan-akan
kartu yang saya pegang ini menyuruh satu energi tersebut untuk memberikan suatu kegiatan. Demi apa? Untuk merefresh kembali kondisi pemikiran. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap pihak lain sebagai pecundang. Kenapa saya mengatakan pecundang? Mungkin secara perkataan mampu untuk mengikat satu komitmen, tetapi perkataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari pihak lain pergi melarikan diri seperti orang yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Sudah memberikan dampak buruk terhadap orang lain, pihak lain seakan-akan merasa seperti menikmati suatu keberuntungan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu untuk siang hari ini. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, seakan-akan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu kesimpulan bahwasannya terlalu banyak perencanaan kamu yang tertunda. Terlalu banyak rasa ketakutan kamu untuk membawa diri kamu mencoba menciptakan perubahan. Apa yang kamu takutkan kalau memang pemikiran kamu ingin mendapatkan suatu perubahan? Seharusnya rasa ketakutan itu kamu lepaskan agar perubahan tersebut dapat kamu terima. Apakah pemikiran kamu masih kamu biarkan dan masih kamu membuka satu ruang agar pemikiran kamu itu bersifat overthinking, yang dimana overthinking kamu itu membuat diri kamu merasa ketakutan? Mau sampai kapan pemikiran kamu itu masih bersifat overthinking, padahal diri kamu sudah menyadari kamu membutuhkan yang namanya ketenangan ataupun kebebasan? Jangan biarkan geng, pemikiran kamu itu berpikiran overthinking. Karena ketika diri kamu mencoba untuk tidak membiarkan pemikiran kamu bersifat overthinking, kartu yang saya pegang ini akan berbicara terhadap diri kamu untuk memperoleh suatu keseimbangan yang membawa kehidupan kamu penuh dengan kenyamanan. Mungkin kalau saya berbicara terhadap hubungan asmara kamu, salah satu faktornya yang membuat pemikiran kamu bersifat overthinking. Tetapi dari kondisi hubungan asmara kamu itu, coba kamu ciptakan suatu suasana agar diri kamu mendapatkan
suatu ketenangan secara batin. Saya paham dan saya mengerti hubungan asmara kamu itu mengharuskan diri kamu untuk berjuang, tetapi perjuangan kamu itu tidak dianggap, dan orang yang kamu perjuangkan itu pergi seperti orang pecundang setelah memanipulatif diri kamu. Apa tujuannya ketika diri kamu masih memikirkan manusia tersebut, padahal manusia itu sudah pergi meninggalkan diri kamu? Seharusnya kepergian dia kamu ubah dan kamu buktikan tanpa diri dia. Kamu mampu berdiri tegak. Kamu mampu untuk menciptakan suatu perubahan. Sekali-sekali kondisinya kamu yang mengubah, bukan manusia itu yang mengubah. Buktikan, saya mampu kok tanpa diri kamu. Emang kamu siapa? Coba tanamkan di dalam pemikiran kamu seperti itu. Karena tanpa kamu sadari, kalau kamu masih memikirkan orang yang telah pergi meninggalkan diri kamu, kamu akan selalu berputar-putar seperti roda yang tidak memiliki tujuan. Padahal di depan kamu terpampang nyata beban atau tanggung jawab harus kamu pikul. Mana kamu pilih? Memikirkan manusia itu atau mendapatkan suatu perubahan? Itu yang perlu kamu ketahui, Wak Geng. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti untuk siang hari ini. Tetapi siapa tahu perkataan saya ini bisa kamu terima secara logika, yang dimana ketika logika kamu bermain, kamu bisa pergi dari zona ketidaknyamanan tersebut. Memang berat untuk memulai suatu kehidupan yang dimana kehidupan tersebut dari nol dan didasarkan suatu kesedihan. Tetapi setidaknya kesedihan yang pernah kamu rasakan itu membuat diri kamu belajar dari pengalaman. Itu dia wajah. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini cocok terhadap logika kamu? Atau mungkin perkataan saya ini bisa kamu terima? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu perkataan saya ini tidak cocok, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Nah, kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, dia yang pergi dari diri kamu seperti pecundang, seperti orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi kepergian dia itu membuat diri dia menerima berbagai kesulitan. Kesulitan dalam arti mendapatkan berbagai masalah. Ini dia wajah. Masalah yang dia dapatkan ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Kenapa? Karena diri kamu itulah sebagai Dewi Fortuna di dalam kehidupan dia. Karena diri kamu yang mampu memahami bagaimana diri dia. Karena diri kamu yang bisa memberikan diri dia keseimbangan. Pergi, bergerak, melepaskan, mengabaikan. Seperti orang pecundang, ujung-ujungnya tidak sesuai dengan harapan dia. 6 pedang, kartu pertama yang saya pegang. Pedang
Pedang bukan berarti berbicara terhadap hal positif. Itu dia, Wak Geng. Itu kondisi energi yang saya rasakan untuk siang hari ini terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang. Kalau saya mengambil satu pedang dari ke-9 pedang, bisa saja mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika mengarah terhadap diri kamu, kamu menyimpan sisi trauma. Sisi trauma akibat diri kamu ditinggalkan dengan sesuatu hal yang sudah merugikan diri kamu. Sisi trauma yang masih kamu simpan. Sampai mulut saya berbusa pun mungkin ketika diri saya mengatakan untuk melepaskan, saya rasa pemikiran kamu belum sanggup untuk melepaskan hasil dari perbuatan manusia tersebut. Padahal itu merugikan diri kamu, Wak Geng. Ya, lagi-lagi memang itu keputusan di tangan kamu. Saya hanya sekedar mengingatkan, karena diri saya menganggap diri kamu itu sebagai sahabat saya. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu 9 pedang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, dia yang pergi, dia yang menyesal. Dia yang pergi, dia mendapatkan berbagai ancaman masalah. Sepertinya ada pesan dari batin kamu yang seakan-akan pesan tersebut untuk menyampaikan suatu karma. Pesan tersebut secara tidak langsung sudah dia rasakan karena keluar kartu 9 pedang. Seperti ada yang sedang dia pikirkan, tetapi apa yang sedang dia pikirkan justru membawa diri dia seperti orang yang ketakutan dan khawatir. Khawatir, Wak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Pentacles mengarah terhadap keuangan, Pentacles mengarah terhadap perasaan. Dia yang pergi, dia yang menyesal, keuangannya terpuruk. Dia yang mengabaikan, dia yang ketakutan, perasaannya kesepian. Seakan-akan ini manusia masih terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi koneksi tersebut bukan untuk dipersatukan, tetapi koneksi itu mengharuskan diri dia untuk menyesali, untuk dia sesali. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands, 5 tongkat. Yang dimana 5 tongkat itu dalam arti peperangan demi mendapatkan suatu kemenangan. Apa yang barusan saya katakan, apabila saya mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya katakan tadi, itu menyimpulkan bahwasannya manusia itu untuk siang hari ini lagi bertengkar, lagi berselisih paham, lagi berdebat. Yang dimana pertengkaran itu berasal dari kondisi keuangan. Mungkin pihak ketiga menuntut suatu keuangan agar keuangan itu diberikan tanpa ada kekurangan. Tetapi ketika pihak manusia yang selama ini sudah meninggalkan diri kamu tidak sanggup untuk memberikan keuangan yang diminta oleh pihak ketiga. Itu dia, Wak Geng.
bertengkar, seperti menerima suatu ancaman permasalahan sehingga pemikiran dia kacau, berantakan, dan depresi. Seperti orang lagi stres untuk siang hari ini yang saya lihat, yang saya rasakan. Menyesal telah meninggalkan diri kamu. Ujung-ujungnya stres. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. 5 cawan, 5 tongkat, 5 koin. Keuangan terpuruk, perasaan bersedih, pemikiran lagi kacau karena bertengkar. Bersedih. Kesedihan yang mendalam akibat meninggalkan diri kamu. Bukan mendapatkan suatu keuangan yang stabil, tetapi mendapatkan keuangan yang terpuruk. Bukan mendapatkan suatu ketenangan secara batin, tetapi batin seperti tertekan. Itulah yang dia inginkan. Itu yang dia inginkan. Saya hanya fokus terhadap kartu ini. Nine of Swords. Menyesal di saat sudah terlambat. Depresi. Lagi depresi, lagi stres ini orang. Lagi stres tingkat dewa. Tingkat level dewa. Dewa. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Fool. The Fool. Banyak arti, tetapi saya hanya mengambil satu arti saja. Kenapa saya mengambil satu arti? Karena arti yang akan saya ambil ada kaitannya terhadap Six of Swords. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi kepergian dia sedang dia ratapi, seakan-akan ratapan itu membuat diri dia seperti orang bodoh. Keputusan yang begitu sangat bodoh ketika diri dia pergi dari hubungan yang selama ini kamu berikan keseimbangan. Sudah jelas-jelas kamu sebagai angel di dalam kehidupan dia. Tetapi dia tidak bisa memanfaatkan kehadiran kamu untuk memberikan diri kamu suatu ketenangan. Justru membuat diri kamu itu merasa dirugikan. Seperti orang yang tidak pernah puas manusia yang kamu perjuangkan itu. Sudah memiliki pasangan tetapi mencicipi orang lain. Setelah mencicipin orang lain, mencicipi pihak lain. Ini dia. Semua tindakan yang dia lakukan tidak sesuai dengan harapan dia, dan untuk saat ini saya mengategorikan manusia ini benar-benar manusia yang bodoh. Bodoh karena pecundang, bodoh karena melarikan diri, tidak mampu untuk menjaga satu komitmen. Ternyata kartu yang saya pegang ini yang ingin disampaikan terhadap kondisi energi manusia tersebut untuk siang hari ini cukup simpel. Stres, keuangan dia terpuruk, perasaan dia bersedih, dan lagi bertengkar. Pertengkaran ini bisa saja dari pihak ketiga, pihak pekerjaan, hubungan bisnis, atau ada orang yang secara tidak langsung manusia ini melakukan pinjol atau bagaimana sedang menghindar manusia ini. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.